Saya akan menjelaskan apa saja yang didapat oleh kelompok kami setelah mempelajari teologi sistematika. Teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos artinya Allah atau Tuhan, dan logos artinya ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah atau Tuhan dalam hubungannya dengan manusia. Ruang lingkup teologi ada 4, yaitu publika, sistematika, historika, dan praktika. Cabang ilmu teologi yang mempelajari secara sistematis doktrin dasar iman Kristen, seperti Alkitab atau bibliologi, Allah atau proper, Yesus Kristus atau kristologi, Roh Kudus atau pneumatologi, malaikat, setan dan iblis, manusia dan dosa atau harmatologi, keselamatan atau soteriologi, gereja atau eklesiologi, dan akhir zaman atau eskatologi. Saya akan menjelaskan dari beberapa cabang ilmu di atas. Yang pertama ada Alkitab, yaitu Allah adalah firman tanpa salah dalam teks aslinya. Melalui wahyu umum, saya akan menjelaskan dari beberapa cabang ilmu di atas, yaitu yang pertama ada Alkitab atau bibliologi, adalah firman Allah tanpa salah dalam teks aslinya atau inerensi melalui wahyu umum, atau Allah sebagai pencipta dan wahyu khusus, yaitu Allah sebagai orang yang percaya melalui Yesus Kristus dan kitab yang terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua yaitu Allah atau proper. Siapakah Allah itu? Allah tidak dapat dimengerti secara tuntas karena keterbatasan kita dalam berpikir. Akal manusia terlalu kecil untuk bisa memahami Allah secara sempurna. Allah merupakan Tritunggal yang kudus, bukan subordinat, melainkan unity atau kesatuan, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sifat-sifat Allah ada beberapa, yaitu kemandirian, kemahakudusan, kemahahadiran, kemahatahuan, kekudusan, kebaikan, dan keadilan. Karya-karya Allah ada beberapa juga, yaitu penciptaan, pemeliharaan, mujizat-mujizat, kehendak Allah, ikatan perjanjian, dan konvenen. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus atau kristologi. Kelahiran Yesus Kristus merupakan doktrin yang esensi bagi iman Kristen. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicaea mengakui bahwa dia memiliki atau pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicaea mengakui bahwa Yesus Kristus memiliki esensi atau natur yang sama. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus atau kristologi. Kelahiran Yesus Kristus merupakan doktrin yang esensi bagi iman Kristen. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicaea mengakui bahwa dia memiliki esensi atau natur yang sama dan bukan keberadaan yang diciptakan. Yesus memiliki natur manusia yang secara sempurna menyatu dengan natur ilahinya. Bagaimana dengan kelahiran anak darah? Alkitab secara jelas mengajarkan kelahiran Mengapa Yesus dibaptis? Yesus dibaptis untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang berdosa yang akan dia selamatkan. Kemudian muncul lagi pertanyaan mengapa Yesus berdoa kepada Bapa. Jawabannya yaitu Yesus datang ke dunia untuk misi untuk mati. Yang kedua yaitu ketaatan Yesus pada misi tersebut merupakan bentuk kerendahan hatinya yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 6-8. Yang ketiga yaitu Yesus berdoa dari sisi kemanusiaannya, menyatakan bahwa ia taat kepada kehendak Allah. Dan yang selanjutnya yaitu Roh Kudus atau pneumatologi. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata dan bukan kekuatan yang tidak berpribadi. Maka kita dimungkinkan untuk menikmati hubungan yang bersifat pribadi dan dengan Dia. Iluminasi Roh Kudus berbicara tentang pertolongan Roh Kudus di dalam membantu kita untuk mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan. Selanjutnya yaitu manusia. Doktrin tentang manusia ini penting karena berhubungan dengan doktrin lainnya. Doktrin tentang manusia secara khusus sangat penting karena berbagai mata kuliah memberi perhatian khusus terhadap manusia. Contohnya yaitu spiritualitas, Kristiani, sosiologi, antropologi,
dan mata kuliah lainnya. Yang selanjutnya yaitu malaikat, iblis, setan, dan roh jahat. Ada beberapa pandangan tentang malaikat, baik dalam penerimaan maupun penolakan. Contoh, Bapak Gereja Justinus menyatakan bahwa malaikat adalah makhluk yang oleh orang Kristen dihormati dan disembah. Bagaimana tentang fakta Alkitab tentang adanya malaikat? Fakta Alkitab tentang adanya malaikat memang dalam kisah penciptaan tidak dijelaskan kapan mereka diciptakan, namun keberadaan mereka menjelaskan bahwa mereka sudah lebih dahulu ada sebelum manusia. Iblis dan setan. Iblis adalah nama dalam Alkitab yang diberikan pada pemimpin malaikat yang jatuh, dan dia juga disebut dengan setan. Setan adalah istilah Ibrani untuk iblis yang artinya musuh atau melakukan tindakan sebagai musuh. Nasib akhir iblis dan roh jahat. Wahyu 2 menjelaskan adanya pertempuran antara kekuatan yang dipimpin oleh Mikael, panglima malaikat, melawan kekuatan yang dipimpin oleh iblis. Nama yang dipakai adalah Lucifer. Yang selanjutnya adalah soteriologi atau keselamatan. Konsep soteriologi menurut Alkitab adalah pilihan, pengganti, penembusan, pemuasan, perpalingan, lahir baru, perdamaian, pembenaran, pengangkatan, kesatuan dengan Kristus, penyucian, dan pemuliaan. Baiklah, yang terakhir saya akan memaparkan tentang gereja dan akhir-zaman. Pengertian gereja secara umum adalah gereja merujuk pada bangunan atau tempat ibadah bagi umat Kristen. Gereja adalah tempat di mana umat Kristen berkumpul untuk beribadah, berdoa, dan mempelajari ajaran Kristiani. Secara teologis, gereja merujuk pada komunitas orang-orang beriman yang mengikuti ajaran Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan umat beriman adalah anggota-anggotanya. Fungsi dan peran gereja yaitu satu, sebagai tempat ibadah dan penyembahan kepada Allah. Yang kedua, sebagai tempat pembinaan iman dan pengajaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai wadah persekutuan dan pelayanan sesama umat beriman. Yang keempat, sebagai garam dan terang dunia menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Yang keempat, sebagai agen perubahan sosial yang membawa damai, keadilan, dan kasih. Berikutnya, kehidupan jemaat gereja. Yang pertama, persekutuan dan kebersamaan dalam kasih. Yang kedua, pembinaan iman melalui pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, pelayanan dan kepedulian sosial. Yang keempat, pengembangan karunia dan talenta untuk melayani. Dan yang kelima, kesaksian hidup yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah yang bisa saya paparkan tentang gereja. Yang kedua, saya akan memaparkan materi tentang akhir zaman menurut konsep Kristen. Yang pertama, pengertian akhir zaman. Akhir zaman atau eskaton dalam Alkitab merujuk pada periode terakhir sejarah dunia sebelum kedatangan Kristus kembali. Akhir zaman ditandai dengan berbagai peristiwa besar yang akan terjadi sebelum Kristus datang kembali untuk menegakkan kerajaan Allah secara sempurna. Beberapa tanda-tanda akhir zaman, yaitu 1. Meningkatnya peperangan, kerusuhan, dan bencana alam. Terdapat dalam kitab Matius 24 ayat 6-8. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu dan pengajaran yang sesat. Yang ketiga, pertumbuhan kejahatan dan kemerosotan moral. Yang keempat, pemerintahan Injil ke seluruh dunia. Yang kelima, penganiayaan dan pengusiran terhadap orang Kristen. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa akhir zaman. 1. Kedatangan Antikristus. Sosok yang menentang Kristus dan menyesatkan umat manusia akan berkuasa sementara waktu sebelum dikalahkan Kristus. Yang kedua, zaman kesusahan yang besar. Masa penganiayaan dan penderitaan besar bagi umat Kristen yang ditandai dengan bencana alam, perang, dan kelaparan. Yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus akan datang kembali secara nyata dan terlihat oleh semua orang. Kristus akan mengalahkan Antikristus dan menegakkan kerajaan Allah. Yang keempat, penghakiman akhir. Semua orang akan dihakimi oleh Kristus berdasarkan perbuatannya. Orang-orang yang percaya akan diselamatkan, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Yang kelima, penciptaan langit dan bumi yang baru. Dunia yang sekarang akan dibinasakan dan digantikan dengan dunia yang baru. Orang-orang percaya akan hidup kekal dalam kerajaan Allah yang sempurna.
Yang keempat, bagaimanakah sikap orang Kristen menghadapi akhir zaman? Yaitu yang pertama, waspada dan siap sedia. Yang kedua, setia dan bertekun di dalam iman. Yang ketiga, giat memberitakan Injil Tuhan. Yang keempat, hidup dalam kekudusan dan pengharapan. Yang kelima, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Demikian materi singkat mengenai akhir zaman menurut konsep Kristen. Semoga bermanfaat. Demikian hasil dari pemaparan kami mengenai teologi sistematika yang kami paparkan dan telah kami terima dalam 1 semester ini, sehingga kami dapat mengetahui lebih dalam peran Allah dalam kehidupan kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.